Dan ini sungguh satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya belajar begini. Oleh kemurahan Tuhan, sekarang saya itu dipercaya Tuhan dengan banyak sekali rumah. Banyak sekali. Bukan cuma di Papua. Di banyak tempat Tuhan percayakan saya rumah. Di Kalimantan ada, di Gorontalo ada, di Manado ada, di Kendari ada. Banyaklah saya nggak bisa cerita semuanya. Di Papua paling banyak. Kenapa Tuhan bisa mempercayakan saya ini? Dan saya bisa menampung begitu banyak orang. Saudara, saya paling nggak suka ketika berapa kali saya membantu orang Kristen yang pindah kontrak dari rumah itu. Terus maaf ya, dengar kalau saudara pernah gitu bertobat. Ternyata rata-rata orang yang keluar dari sebuah kontrakan itu cenderung merusak rumah itu. Dengan alasan yang macam-macam. Secara umum perhatikan. Nggak ikut punya saja kok, biar aja. Toh saya sudah bayar. Nah, kalau dengan rumah orang yang kita sewa, walaupun kita bayar, tetapkan rumah orang. Apa sikap hati kita dalam menjaganya? Saudara, sebelum saya pernah punya rumah sendiri, saya terus pindah rumah itu. Ada yang kontrak, ada yang dipinjami. Saya jaga baik-baik seperti rumah saya sendiri. Nah, ini kalau yang besar-besar soal rumah. Makanya kita suka kontrak, lalu suka ngerusak, bertobat hari ini minta ampun sama Tuhan. Itu jahat sekali itu. Jadi hati-hati kata-kata, nggak ikut punya saja kok. Jangan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat perkara-perkara kecil. Yang saya amati, karena saya sering ngalamin juga. Barang-barang kecil yang sering kali hilang itu sisir dan pulpen. Nah, jawab iya atau tidak? Dua barang itu sering hilang. Nah, mengapa sering hilang? Itu menunjukkan yang pinjam gak bertanggung jawab. Kenapa kok mesem-mesem? Sering hilangkan barang orang rupanya. Nah, ini perkara kecil. Sisir dengan pulpen. Kalau kita pinjam sesuatu, sadar ini milik orang. Rawat dan jaga baik-baik. Karena ini kita sedang mencari bentuk integritas dalam hidup ini. Sederhana sekali. Ya, jadi siapa yang masih pinjam barang orang mulai hari ini jaga. Itu ujian yang ketiga. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Apa yang Papa buat atas kehidupan kita. Nah, sebetulnya, maaf ini ya sebetulnya. Saudara, kita nggak perlu sekolah tinggi-tinggi kok. Untuk mencapai gelar tentang integritas segala macam, tidak. Kalau tiap hari kita lulus dengan 3 soal ini, tiap hari selama kita hidup lulus dengan 3 soal ini, jadi nggak kita orang berhasil, saudara? Jawab, jadi nggak kita orang berhasil? Jadi, pasti berhasil dalam hidup ini. 3 soal ini saja. Kita terus amati dalam hidup kita sehari-hari. Kitab Bilangan pasal yang ke-12. Musa itu punya integritas yang luar biasa. Sampai disebut seperti ini. Ayat yang ketiga. Ini bentuk integritas Musa. Nah, gelar ini saya suka memperhatikan apa saja yang Tuhan katakan kepada saudara kita di Perjanjian Lama. Itu saya anggap sebagai gelar. Nah, gelar Musa ini nggak pernah bisa didapat di perguruan tinggi manapun. Dan saudara mau kuliah di situ mau bayar berapa miliar sekalipun nggak bisa. Sebab ini sekolahnya Tuhan. Apa gelar Musa? Adapun Musa, ialah seorang yang bagaimana? Sangat lembut hatinya. Sekelurahan mana begitu? Lo jawab, semana? Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Wah, ini luar biasa. Musa, satu-satunya orang yang hatinya terlembut sedunia loh saudara, nggak sekelurahan. Hebat sekali. Nah, saya cari ini integritas. Kalau sampai Tuhan yang mengakui Musa itu hatinya selembut itu, wah ini luar biasa dan dahsyat sekali. Nah, hal-hal seperti yang saya cari, Tuhan, di mana sekolahnya Musa? Saya pengen juga bisa sekolah seperti itu. Langsung dia jawab, gratis Daniel, tapi 80 semester. Hah? 80 semester kuliah, itu S berapa? Betul enggak? S berapa itu? 80 semester kuliah. Nah, yang lebih hebat lagi saya tanya, Papa, dosennya siapa? Rektornya siapa? Jawabannya gampang.
Dosen dan rektornya adalah domba-domba milik mertuanya. Loh kok bisa? Saya tanya begitu. Saudara, 40 tahun Musa mengembalakan kambing domba mertuanya, yaitu Jitro, masih ingat itu. 40 tahun di padang pengembalaan itu. Sampai dia jumpa Tuhan juga di tempat itu. 40 tahun kan 80 semester. Betul nggak? Nah itu sekolahnya Musa. Nah sebetulnya ini bukan kuliah khusus, ini kuliah kehidupan. Kalau kita mau menghadapi domba-domba sekitar kita setiap hari dalam kehidupan kita, itu latihan. Sekarang bayangkan kalau itu domba-dombanya sendiri. Lain ceritanya. Kalau itu domba-dombanya Musa, pasti Musa nggak akan lulus dengan gelar sehebat ini. Karena ini domba mertuanya. Ayo mulai dengan pelajaran sederhana. Ada nggak domba-domba itu yang jengkelkan Musa? Siapa jawab? Banyak, bukan cuma ada. Itu yang digambarkan cukup banyak kok. Saudara, itulah latihan Musa sebelum bisa mengembalakan jutaan Israel. Kitab Bilangan pasal pertama menuliskan yang anak laki umur 20 tahun ke atas yang dikeluarkan dari Mesir itu jumlahnya 600 sekian puluh ribu. Bayangkan, itu pemuda yang umurnya 20 tahun ke atas 600 sekian puluh ribu. Lalu kita lihat orang tuanya sekarang. Dari 600 sekian puluh ribu anak muda, berapa orang tua? Nah orang tuanya kan punya orang tua lagi. Nenek kakeknya berapa juga? Nah diperkirakan yang dipimpin Musa keluar Mesir itu ada lebih dari 3 juta jiwa. Sekarang bayangkan kalau 3 juta jiwa dipimpin tanpa persiapan. Kalau saudara baca Bilangan 14 contohnya, ini integritas yang luar biasa. Maka itu Tuhan percaya Musa. Dikatakan hari itu mereka nangis bareng, saudara minta daging. Ayo, kalau saudara pemimpin, lalu yang dipimpin 3 juta lebih nangis bareng. Satu anak nangis sejam aja sudah kuping kita, rasanya kayak apa itu? Betul nggak? Ini 3 juta bukan paduan suara, nangis. Kalau Musa nggak stroke aja sudah untung itu dia. Betul nggak kalau saya pakai istilah ini? Jadi tanpa persiapan, tanpa suatu persiapan yang cukup matang di padang pengembalaan sebelum Musa jadi pemimpin, untuk dikenal integritasnya di kalangan Israel, juga di hadapan Tuhan, maka harus ada proses latihan dulu. Nah kalau saya berkata 80 semester, jangan lihat angkanya. Ambillah itu seumur hidup kita belajar. Betul, seumur hidup kita belajar. Nah kalau Agustus tahun ini, 2005 ini, saya akan mensyukuri. Tanda saya menjadi hamba Tuhan bukan waktu saya jadi guru sekolah minggu. Saya hitung itu ketika pertama kali saya belajar khotbah, dipimpin oleh Yeremia Rim. Saya itu khotbah akhir Agustus tahun 72. Itu khotbah saya pertama. Nah dari situ saya tandai bahwa itu mulai hari pelayanan saya jadi hamba Tuhan. Bayangkan ini saya baru 33 tahun. Musa itu 40 tahun. Kurang 7 tahun lagi. Berarti saya pun belum lulus. Kok lihat waktunya yang dipakai oleh Musa juga. Nah saudara berapa tahun? Ngerti istilah ini? Maka untuk kita belajar bisa jujur dan bertanggung jawab, itu seumur hidup. Maka itu enggak ada orang berkata aku lulus integritas, tidak ada. Terus setiap hari yang belajar dalam hidupnya itu. Ya, kembali pada Musa. Pasal 14 itu nangis bareng. Di situ Musa emosi, Musa marah betul. Tapi Tuhan luar biasa menguatkan dia dengan cara yang hebat sekali. Nah, kalau dia nggak dipersiapkan, belum lagi pemberontakan mereka, berapa kali Musa dimaki-maki, masih ingat kisah itu? Dia dimaki-maki. Mereka berkata, apa kurang kuburan di Mesir, sehingga kamu harus kubur kami di padang gurun ini. Kubur kami di laut. Oh marah terus. Terlambat ini marah lagi. Dalam pasal 14 saya lihat Musa itu stres. Dia berkata, Tuhan, bukan aku yang melahirkan mereka. Kenapa kau harus susah-susah ngurus mereka ini? Wah, kata-kata itu luar biasa. Nah di situ saya lihat juga, katanya paling lembut. Kok masih bisa begini? Bayangkan, yang paling lembut sedunia aja masih bisa begitu. Apalagi kita-kita ini. Ngerti kebenaran ini? Apalagi kita-kita ini.
Maka itu nama baik karakter kita di dalam integritas kita sangat diperlukan.